Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 11 tentang demografi berkaitan dengan kelahiran. Apakah pro-natalitas atau anti-natalitas? Yuk kita lanjutkan pembahasan dari natalitas atau kelahiran. Kelahiran atau natalitas merupakan faktor dari dinamika penduduk yang menambah jumlah penduduk. Sesuai dengan pembelajaran kita minggu lalu bahwa kelahiran merupakan faktor yang menambah jumlah penduduk secara alami. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Untuk tingkat kelahiran sendiri itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang disebut sebagai pronatalitas dan faktor-faktor penghambat atau yang disebut sebagai antinatalitas. Yang termasuk dari faktor natalitas atau pendukung adalah anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Ini masih anggapan zaman lalu ya, bahwa semakin banyak anak yang kita miliki maka semakin banyak rezekinya. Itu masih beranggapan di beberapa wilayah. Untuk kota-kota besar ini sudah semakin berkurang. Yang kedua, nikah di usia muda. Pemikiran untuk nikah usia muda itu akan meningkatkan jumlah kelahiran di Indonesia. Yang ketiga, paradigma anak adalah kebanggaan keluarga. Menganggap bahwa anak adalah kebanggaan keluarga berhubungan dengan faktor yang pertama. Semakin banyak anak, maka kebanggaan keluarga semakin tinggi. Yang keempat, anggapan anak dianggap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Masih berhubungan dengan yang nomor satu ya, banyak anak banyak rezeki. Ketika anak banyak dalam suatu keluarga, maka kesejahteraan keluarga tersebut akan terpenuhi. Selanjutnya, yang berhubungan dengan faktor penghambat jumlah kelahiran di suatu wilayah atau yang disebut sebagai antinatalitas. Untuk antinatalitas sendiri, pengurangan jumlah kelahiran dipengaruhi oleh faktor yang pertama, program keluarga berencana atau yang biasa kita sebut sebagai program KB. Program KB ini mengurangi jumlah kelahiran. Kenapa? Karena dituntut satu keluarga itu memiliki 2 anak. Yang kedua, adanya peraturan tentang batasan usia menikah. Ya, untuk minimal laki-laki dan perempuan. Beberapa aturan menyatakan bahwa untuk laki-laki minimal umurnya 21 tahun, untuk perempuan 19 tahun. Yang ketiga, pemikiran untuk menunda menikah hingga mapan. Terutama untuk di kota-kota besar ya, memikirkan mapan dulu baru menikah. Yang keempat, anggapan anak adalah beban orang tua. Ini beberapa anggapan dari pemikiran wanita-wanita karir ataupun keluarga yang tidak mau repot oleh banyaknya anak. Jadi inilah yang menambah atau mengurangi jumlah kelahiran baik di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya. Angka kelahiran sendiri dapat diklasifikasikan atau dapat kita hitung melalui beberapa rumus. Ada angka kelahiran kasar, ada angka kelahiran umum, dan angka kelahiran menurut kelompok usia. Yang pertama kita bahas tentang angka kelahiran kasar. Kenapa kasar? Coba dilihat rumusnya. Rumusnya adalah CBR, B per P kali 1000. B itu adalah jumlah kelahiran dalam 1 tahun. P merupakan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, sedangkan untuk konstantanya adalah 1000. Artinya, setiap 1000 penduduk berapa jumlah bayi yang lahir di suatu wilayah. Tadi kenapa namanya kasar? Karena dia membandingkan jumlah kelahiran secara umum dengan jumlah penduduk secara umum. Padahal yang melahirkan kan perempuan. Untuk rumus ini, penduduknya digabungkan antara laki-laki dengan perempuan. Kita lihat contoh soal dalam penggunaan rumus angka kelahiran kasar. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di kota X sebanyak 20.000 jiwa. Dan jumlah bayi yang lahir pada tahun yang sama adalah 100 anak. Hitunglah angka kelahiran kasarnya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. CBR sama dengan B per P kali 1000, konstanta untuk kelahiran. CBR sama dengan B tadi jumlah banyak
kelahiran dalam 1 tahun. Pada soal jumlah kelahirannya adalah 100 per jumlah penduduk di pertengahan tahun 20.000 jiwa dikali konstantanya 1000. CBR-nya adalah, biasanya untuk perhitungan angka kependudukan itu lebih genap, jadi mudah untuk disederhanakan. Tinggal dibagi 100 dibagi 20, hasilnya 5 bayi atau 5 anak atau 5 jiwa. Jadi setiap 1000 penduduk di kota X, maka kelahirannya adalah 5 bayi atau 5 jiwa. Dari perhitungan angka kelahiran kasar tadi dapat kita klasifikasikan angka kelahirannya. Ada 3. Angka kelahiran tinggi jika CBR-nya atau angka kelahiran kasarnya lebih dari 30 jiwa. Untuk angka kelahiran sedang, maka CBR-nya berkisar antara 20 sampai 30 jiwa. Untuk angka kelahiran rendah, maka CBR-nya kurang dari 20 jiwa. Tadi hasil pencarian kita adalah 5 bayi. Maka berdasarkan soal sebelumnya, angka kelahiran kasarnya tergolong rendah. Kita lanjutkan untuk perhitungan angka kelahiran umum. Ini rumusnya adalah GFR sama dengan B per W 15-45 kali 1000. B itu adalah jumlah kelahiran dalam 1 tahun. W itu adalah wanita atau perempuan yang umurnya berkisar antara 15 sampai 45 tahun. Kenapa umurnya berkisar seperti ini? Karena kisaran 15 sampai 45 tahun itu adalah usia produktif perempuan pada umumnya untuk bisa melahirkan anak. Konstantanya masih tetap 1000. Kita lihat contoh untuk penggunaan angka kelahiran umur. Di kota A, banyaknya penduduk wanita berusia 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun 2019 adalah 9.000 jiwa. Sedangkan jumlah bayi yang lahir adalah 900 bayi. Itulah angka kelahiran umumnya. Pada soal ini, dia akan menanyakan GFR. Di sini ada rentangnya ya. 49 juga bisa melahirkan, tapi itu tidak secara umum, beberapa perempuan saja. Tapi masih dalam golongan angka kelahiran umum. GFR sama dengan B per wanita 15 sampai 49. Karena kita sesuaikan dengan soal, kali konstantanya masih 1000. GFR, jumlah kelahirannya. Jumlah bayi yang lahir 900 bayi. 900 per jumlah wanita umur 15 sampai 49 tahun pada soal adalah 9.000 jiwa. Dikali konstanta 1000, maka GFR-nya kita hitung. Sebelum kita hitung, kita sederhanakan dulu. Ini bisa dicoret ya. Maka hasilnya adalah 100 jiwa atau 100 bayi. Maka atau jadi jumlah bayi yang lahir di kota A adalah 100 bayi atau 100 jiwa dari 1000 wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun. Selanjutnya kita akan menghitung angka kelahiran menurut kelompok umur. Rumusnya adalah ASBR BX per PX kali 1000. BX itu adalah BX itu adalah bayi yang lahir dari umur perempuan tertentu. PX
umur dari perempuan PX adalah jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Konstantanya masih 1000. Kita lihat soalnya. Desa Sukamaju pada tahun 2006 memiliki penduduk wanita berusia 20-30 tahun sebanyak 5.000 jiwa. Kemudian, di desa tersebut terdapat jumlah kelahiran hidup dari kelompok wanita berusia 20-30 tahun sebanyak 150 jiwa. Jadi, bayi yang lahir dari perempuan yang umurnya 20-30 tahun 150. Dengan demikian, tingkat kelahiran bayi menurut umur di desa Sukamaju adalah titik-titik. Tanda dari kita menggunakan rumus ASBR adalah umur perempuannya ada, lalu umur bayi yang lahir dari umur perempuan yang sama. Maka kita akan menggunakan rumus ASBR. BX per PX kali 1000. Konstanta untuk kelahiran. ASBR sama dengan B-nya tadi adalah 150 per penduduk wanita umur 20-30 adalah 5.000 dikali 1000. Maka ASBR kita sederhanakan 150 per 5, maka hasilnya adalah 30 jiwa atau 30 bayi. Maka 30 bayi yang lahir dari 1000 wanita atau perempuan berumur 20-30 tahun. Kita bahas satu soal. Biasanya angka kelahiran tergolong rendah jika CBR atau angka kelahiran kasarnya per 1000 penduduk adalah rendah tadi ya. Kalau untuk rendah maka jawabannya adalah A, kurang dari 20 jiwa. Oke, demikian pembahasan kita mengenai angka kelahiran atau natalitas, sehingga kita bisa menghitung angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, serta angka kelahiran menurut kelompok umur. Terima kasih.